Kabar baik zodiak Aquarius di bulan Mei 2025. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel zodiak harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas kabar baik zodiak Aquarius di bulan Mei 2025 ini. Nah, seperti apa yang akan terjadi untuk teman-teman Aquarius? Yuk langsung saja disimak videonya. Di kartu yang pertama, memang kamu mungkin hampir sama dengan teman-teman Capricorn ya. Di satu sisi sudah mulai bisa menyelesaikan masalah, tapi kalau bicara soal keraguan-raguan, bagi teman-teman Aquarius, jujur saja, kamu juga masih merasakan ada beberapa keraguan-raguan yang terjadi. Sehingga apa? Untuk posisi pertama, memang di sini bukan untuk soal kabar baik, tapi soal beberapa hal yang harus kamu hindari. Karena kalau kamu terus melakukan situasi yang meragukan diri sendiri, ya maka kamu nggak akan mampu untuk selesaikan masalahnya. Kamu nggak akan ketemu solusi dari masalah yang kamu hadapi. Justru itu malah akan menghancurkan situasi yang akan terjadi dalam diri kamu. Jadi saya rasa emang untuk di posisi hari ini sampai nanti di akhir bulan Mei 2025, bagi teman-teman Aquarius, kamu juga harus bisa untuk lebih cermat, harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi yang terjadi pada diri kamu. Jangan sampai ada keraguan-raguan yang terlalu berlebihan. Karena ketika ada keraguan-raguan yang terlalu berlebihan, justru nanti akan menimbulkan beberapa keadaan yang nggak bagus gitu loh. Dan ini malah akan mempersulit diri kamu. Jadi tolonglah di posisi hari ini sampai nanti di akhir bulan Mei 2025, teman-teman Aquarius juga jangan terlalu mempersulit diri kamu sendiri. Karena ketika kamu terlalu mempersulit diri kamu sendiri, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak begitu bagus, yang nanti akan malah menjadi satu batu sandungan bagi diri kamu di bulan Mei 2025 ini. Padahal kalau bisa dikatakan ketika keraguan-raguan kamu bisa kamu singkirkan, kamu akan bisa mampu untuk ketemu jalan keluar. Kamu akan bisa ketemu solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Sehingga apa? Bagi teman-teman Aquarius, kamu juga harus bisa untuk lebih yakin dengan kemampuan kamu, yakin dengan kapasitas kamu untuk menyelesaikan masalah apapun yang terjadi di dalam diri kamu. Karena kalau kamu saja sendiri tidak yakin, ya bagaimana dengan orang lain gitu loh, posisinya kan seperti itu. Dan kemudian saya rasa kamu juga di bulan Mei ini harus bisa untuk lebih punya ketegasan. Karena masalah usaha, masalah pekerjaan itu kalau kamu tidak punya ketegasan, ya itu akan terus di situ-situ aja. Sehingga di sini kalau bisa dikatakan, kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti juga dengan beberapa situasi yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya adalah memang bagi teman-teman Aquarius, upayakan tetap kamu harus bisa untuk lebih percaya dengan diri kamu sendiri. Karena kuncinya adalah ketika kamu percaya dengan kemampuan kamu sendiri, kamu akan bisa selesaikan masalah itu. Dan itu akan bisa menjadi kabar baik diri kamu di bulan Mei 2025 ini. Dan kemudian selanjutnya, secara posisi rezeki. Nah, kalau kita bicara soal posisi rezeki, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga terkait dengan posisi kerezekian kamu. Memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini, kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan posisi kerezekian kamu. Karena kalau kita lihat dalam posisi rezeki, kerja keras kamu juga sudah mulai membuahkan hasil. Kamu sangat bekerja keras sekali dalam usaha, dalam pekerjaan, dan juga di dalam beberapa hal yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan kamu pun juga akan mendapatkan banyak sekali keberlimpahan, mendapatkan banyak sekali rezeki-rezeki yang cukup positif. Tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati juga terkait dengan posisi pengeluaran kamu. Karena kalau kita berbicara soal posisi pengeluaran, kamu pun juga masih akan terus merasakan ada beberapa indikasi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Sehingga di sini saya juga berharap pada posisi kamu saat ini, nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan posisi pengeluaran kamu. Karena kalau kita bicara soal pengeluaran, ya pasti ada-ada saja. Dari hari ini sampai dengan nanti di akhir bulan Mei 2025, kamu juga berada dalam satu fase yang dimana memang kamu juga akan merasakan ada beberapa indikasi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Tapi ya memang bersyukurnya adalah kamu bersyukur masih bisa untuk mendapatkan situasi yang baik-baik saja terkait dengan finansial kamu. Dan kemudian juga berbicara soal posisi perasaan.
Posisi perasaan ketika ada rezeki yang datang kamu akan happy, kamu akan senang. Itu wajar ya, manusiawi. Ketika ada beberapa rezeki-rezeki yang datang, kamu akan happy, kamu akan bahagia, itu adalah hal yang manusiawi. Dan di sini kamu pun juga posisinya adalah di hari ini sampai nanti di akhir bulan Mei 2025 juga akan terus merasakan adanya beberapa rezeki-rezeki yang positif dan juga merasakan adanya beberapa rezeki yang baik, sehingga saya rasa ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih disyukuri. Dan kemudian dalam sisi rumah tangga saya rasa kamu juga nggak perlu khawatir ya. Artinya dalam kondisi saat ini konteksnya adalah kamu juga nggak usah terlalu ada kekhawatiran yang berlebihan. Karena ketika ada kekhawatiran yang berlebihan dalam rumah tangga kamu justru ada masalah gitu loh. Dan saat ini kamu juga bersyukur karena di posisi bulan Mei 2025 ini kabar baik dalam rumah tangga kamu adalah kamu juga masih bisa dan juga masih mampu untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang ada dengan baik. Sehingga dengan kau bisa untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada dengan baik, tentu ini juga akan menghadirkan situasi yang positif dalam rumah tangga kamu. Dan ingat, di dalam rumah tangga juga jangan sampai ada beberapa masalah yang terlalu dipermasalahkan secara berlebihan, karena ketika ada permasalahan yang tahu dipermasalahkan secara berlebihan, tentu ini juga nanti akan bisa menjadi masalah yang tidak begitu bagus juga. Dan kemudian bagi yang belum berumah tangga bagaimana? Hati-hati, ada pihak ketiga yang memang ingin menghancurkan diri kamu dan juga pasangan, ingin mencoba untuk memisahkan antara kamu dan juga pasangan kamu. Jadi ya saya rasa di sini bagi teman-teman Aquarius, kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada juga dengan beberapa orang yang bisa untuk merusak dan juga memisahkan hubungan kamu dengan pasangan. Sehingga apa? Secara kekuatan di sini antara kamu dengan pasangan itu pun juga harus bisa untuk lebih diperhatikan juga terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul. Sehingga bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk punya ketegasan juga untuk menghindari pihak ketiga, pihak luar yang ingin meracau posisi hubungan asmara kamu. Karena kalau kamu tidak punya pendirian, tentu juga nanti akan menjadi sesuatu yang tidak begitu bagus untuk diri kamu personal dan juga untuk hubungan asmara kamu ke depannya. Bagi yang belum berumah tangga terutama. Karena bagi yang belum berumah tangga ini juga cukup sensitif gitu loh, cukup riskan. Ada beberapa kemungkinan masalah-masalah yang bisa muncul. Sehingga di sini kalau bisa dikatakan, kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan keadaan-keadaan yang muncul terkait dengan orang-orang di sekitar kamu yang bisa meracau hubungan asmara kamu. Dan mungkin ini bukan menjadi kabar baik, tapi situasi kabar baiknya adalah antara kamu dengan pasangan sesulit apapun itu masih bisa bertahan. Sehingga memang walaupun bisa bertahan tapi tetap harus berhati-hati. Sehingga situasi kabar baik juga dihampiri dengan beberapa hal yang harus dievaluasi. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi untuk teman-teman Aquarius. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.